Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hofsah. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Dalam jurnal 2 mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Model refleksi yang digunakan adalah dengan menggunakan 4F, yaitu fact peristiwa, feelings perasaan, findings pembelajaran, dan future penerapan. Peristiwa. Dalam modul 2.1 ini menggunakan tahapan pembelajaran merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 20 Agustus 2024, saya mulai mempelajari modul pada tahapan mulai dari diri. Pada tahap ini, saya menjawab beberapa pertanyaan tentang apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak dalam melayani kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Materi ini terkait tentang apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tentang bagaimana pelajaran itu dirancang dan dilaksanakan serta dievaluasi. Kegiatan dilanjutkan dengan eksplorasi konsep. Dalam kegiatan ini, saya melakukan analisis penerapan pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Saya juga mempelajari tentang peran penilaian dalam pembelajaran diferensiasi. Perspektif penilaian tersebut meliputi assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Setelah itu saya berdiskusi tentang studi kasus dalam kelompok sesuai dengan jenjang mengajar di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator Bapak Kusman Subarja dan didampingi oleh pengajar praktek Bapak Acim. Dalam ruang kolaborasi sesi 1, saya berdiskusi dengan Bapak Didin Rohyana dan Ibu Susi Wulandari. Sesama guru SMK membahas kasus 5. Dan di ruang kolaborasi sesi 2, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dalam ruang kolaborasi sesi 1 dan ruang kolaborasi sesi 2 tercantum di dalam foto yang kami tampilkan. Pengalaman mengikuti ruang kolaborasi yang melibatkan diskusi kelompok dan pemaparan analisis skenario pembelajaran di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK, memberikan wawasan yang berharga, yaitu mendapatkan perspektif beragam, berbagai, dan mendengarkan pengalaman serta pandangan dari rekan-rekan tentang bagaimana skenario pembelajaran diterapkan di berbagai jenjang, membantu memperluas pemahaman saya tentang adaptasi strategi pembelajaran yang efektif. Menganalisis kebutuhan berbeda di setiap jenjang. Saya belajar bagaimana kebutuhan dan tantangan pembelajaran berbeda di setiap tingkat pendidikan dan bagaimana pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan murid di setiap jenjang. Mengidentifikasi praktik baik. Dalam diskusi tersebut memungkinkan saya untuk mengidentifikasi praktik baik dan strategi efektif yang dapat diterapkan di kelas saya, serta bagaimana menyesuaikan teknik pengajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik murid di berbagai jenjang. Meningkatkan keterampilan kolaborasi. Berkolaborasi dengan rekan-rekan dalam menganalisis dan mempresentasikan skenario pembelajaran, mengasah keterampilan saya dalam bekerja dalam tim, berbagi ide, dan mendapatkan umpan balik konstruktif. Mengadaptasi dan mengembangkan ide. Saya dapat mengadaptasi ide-ide yang dibahas untuk diterapkan dalam konteks pendidikan. Saya sendiri dan mengembangkan strategi baru yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan konsep pembelajaran diferensiasi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, disesuaikan dengan kebutuhan murid yang ada di sekolah saya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penguatan konsep pembelajaran diferensiasi secara virtual pada elaborasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 13 sampai dengan 14.30. Dibimbing oleh instruktur Ibu Ismianti Juni Susanti SH SPD MPD. Saya juga akan mendapatkan pendampingan secara tatap muka oleh pengajar praktik Bapak Ajim pada PI 3 terjadwal tanggal 13 September 2024. Kegiatan selanjutnya adalah koneksi antar materi dan diakhiri dengan aksi nyata modul 2.1, mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat. Hal baik. Hal baik yang saya dapatkan pemahaman yang lebih tentang pentingnya memenuhi kebutuhan individual murid, memperoleh strategi yang efektif untuk mengakomodasi perbedaan tersebut di kelas, serta merasa lebih termotivasi untuk menerapkan pendekatan pengajaran yang lebih inklusif dan adaptif. Hambatan. Saya menemukan hambatan seperti menyesuaikan metode pembelajaran yang relevan dan dapat memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Keterbatasan waktu atau jam pembelajaran untuk penerapan metode yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Pengelolaan kelas yang memiliki kebutuhan belajar yang sangat beragam. Solusi yang saya lakukan dalam menghadapi hambatan adalah yang pertama, merancang rencana pembelajaran dengan fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, memilih metode pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan belajar siswa pada analisis diagnostik atau analisis awal pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai sumber belajar termasuk memanfaatkan teknologi agar dapat menyajikan pembelajaran yang menarik dan memudahkan pemahaman peserta didik pada suatu konsep. Selanjutnya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik dalam mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan sekolah lain, sebagai pengembangan diri untuk menyajikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Feelings atau perasaan. Dalam proses peristiwa di pembelajaran modul 2.1 ini, perasaan saya sangat senang dan bahagia. Saya selalu terinspirasi hal-hal yang baru yang dipelajari tentang apa dan bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi. Saya termotivasi untuk dapat mengimplementasikan dalam strategi pembelajaran saya di kelas. Saya menyadari pentingnya memahami kebutuhan peserta didik untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan terus belajar dan beradaptasi demi menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Findings atau pembelajaran. Dalam mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran diferensiasi, saya memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, pentingnya memahami keberagaman murid, bahwa setiap murid memiliki tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda. Memahami keberagaman ini adalah langkah pertama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua, strategi diferensiasi yang efektif. Saya belajar tentang berbagai strategi untuk menyesuaikan konsep, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu murid, seperti menggunakan kelompok belajar yang fleksibel, menawarkan berbagai pilihan tugas, dan mengintegrasikan teknologi untuk personalisasi. Yang ketiga, pentingnya perencanaan yang fleksibel. Diferensiasi membutuhkan perencanaan yang fleksibel dan adaptif, sehingga guru bisa merespon kebutuhan murid yang berubah dari waktu ke waktu. Pembelajaran selanjutnya, kolaborasi sebagai kunci keberhasilan. Berkolaborasi dengan rekan guru dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia membantu mengatasi tantangan yang muncul dalam penerapan diferensiasi. Kesadaran akan tantangan dan solusi praktis. Saya belajar bahwa meskipun diferensiasi menuntut usaha ekstra dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai,
Hambatan tersebut bisa diatasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi semua murid. Future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran diferensiasi, langkah awal yang akan saya terapkan adalah mengenali kebutuhan karakter murid. Saya akan mulai dengan melakukan asesmen awal pembelajaran untuk memahami tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid di kelas, sehingga saya dapat mengoptimalkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang fleksibel. Saya akan merancang pembelajaran yang memungkinkan fleksibilitas. Contohnya, memilih berbagai bahan ajar dan berbagai sumber, metode pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan murid, dan produk yang disesuaikan dengan minat dan bakat murid dalam belajar. Menerapkan berbagai strategi diferensiasi. Saya akan memilih strategi diferensiasi yang sederhana yang memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Di antaranya, menggunakan variasi bahan ajar, audio, visual, kinestetik, dan memberikan kebebasan murid untuk menunjukkan pemahaman mereka. Selanjutnya, melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Saya akan mengajak murid untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dengan memberi mereka pilihan dan tanggung jawab dalam menentukan cara belajar dan menyelesaikan tugas. Memonitor dan penyesuaian. Saya akan memonitor hasil dari pendekatan diferensiasi yang diterapkan dengan melakukan tes formatif dalam proses belajar untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan konsep materi yang dipelajari, menyimpulkan umpan balik dari murid, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk efektivitas pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.